Di suatu daerah, di bawah kepemimpinan Akmal Maulana, selama 5 tahun membawa dampak negatif. Dampak negatif yang timbul mengarah pada masyarakat dalam wilayahnya. Kemiskinan meningkat, naiknya harga pangan, turunnya kualitas ekonomi, mengikat rakyatnya selama 5 tahun. Daerah-daerah kumuh, rumah tua yang terlihat ingin roboh, sampah menumpuk menjadi dampak dari kepemimpinannya. Bantuan sosial yang tidak merata serta bawahannya yang kasar kepada masyarakat menjadi hal biasa di masa kepemimpinannya. 5 tahun setelahnya, diadakan pemilihan pemimpin di daerah tersebut. Tanpa paksaan dan desakan, pemilihan diadakan dan dapat dihadiri oleh semua pihak. Akmal Maulana menjabat kembali menjadi kandidat pertama untuk memimpin daerah tersebut. Untuk periode kedua, disambut oleh pendatang baru Arif Hussein yang menjabat sebagai kandidat kedua. Pasal 273 RKUHP, setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Pasal 603 RKUHP, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 6. Dan dari apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, saya tutup pidato saya dengan rasa terima kasih. Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang pidato Arif Hussein? Pak, bagaimana cara Bapak menanggapi pidatonya Akmal Maulana? Saya cukup menghargai pidatonya Pak Akmal Maulana. Pidato yang Pak Akmal Maulana sampaikan sudah cukup baik. Namun walaupun begitu, saya tetap menghargai apa yang diusahakan oleh Pak Akmal Maulana. Untuk kekurangan pidatonya, saya tidak dapat berkomentar lebih jauh karena saya tidak memiliki hak untuk ikut campur lebih dalam. Menurut Bapak bagaimana tentang pidato kedua kandidat tadi? Menurut saya sih kalau ngebandingin pidato kedua kandidat tadi, saya lebih milih kandidat 2 daripada kandidat 1. Soalnya kandidat 2 juga udah kelihatan dari pidato dan niatnya juga. Saya sih udah nggak percaya lagi sama kepemimpinan kandidat 1. Lebih mending saya pilih kandidat 2 aja, soalnya daerah ini pasti bakal lebih maju kalau dipimpin oleh dia. Apa-apaan ini? Apa bagusnya si Arif Hussein itu? Bisa-bisanya pengikut saya pindah ke pihak dia semua. Saya harus pakai cara lain agar pengikut saya bertambah. Saya harus memeriksa dana yang tersisa. Ya, Pak. Permisi Pak, saya mau menawarkan minum untuk Mbak. Sepertinya Pak Akmal sedang menelpon seseorang. Kalau begitu, saya tunggu di luar saja deh. Halo Pak, ada apa telepon jam segini? Sisa dana kita tinggal berapa? Masih cukup banyak Pak, memang mau Bapak gunakan untuk apa? Ya sudah, kamu kirim saja semua uang ke rekening saya. Baik Pak. Yang di luar silakan masuk. Permisi Pak, saya mau menawarkan diri untuk Bapak dan Ibu.
Untuk Pak Akmal pakai saja, untuk saya akan di sini. Baik Bu, saya permisi terlebih dahulu. Jadi gimana Pak untuk masalah jumlah pengikut kita? Apa kita mau menyogok saja Pak? Ide yang bagus. Waduh, ada apa ini? Kok bahas nyogok-menyogok? Saya rekam suara aja deh, takut penting. Kalau bisa targetnya arahkan kelas bawah agar bisa menarik simpati. Dan juga usahakan lakukan perilaku-perilaku baik di depan mereka agar bisa menambah jumlah pengikut kita. Berarti kita akan melakukan penyogokan. Baik Pak, akan saya lakukan. Baik, saya akan tunggu hasilnya. Wah, nggak bener ini. Saya harus sebarkan berita ini bahwa Pak Akmal ingin melakukan penyogokan. Pak Andi, bolehkah saya meminta bantuan sebentar untuk sore nanti? Boleh Mas Indra, nanti kita ketemu saja di belakang gedung. Ada apa Mas Indra minta ketemuan sore hari ini? Saya punya informasi penting terkait kasus penyogokan yang ingin dilakukan oleh Pak Akmal Maulana. Saya sempat rekam Pak Akmal sedang berbicara seperti itu. Ini dia bukti rekam suaranya Pak. Kalau bisa targetnya arahkan kelas bawah agar bisa menarik simpati. Dan juga usahakan lakukan perilaku-perilaku baik di depan mereka agar bisa menambah jumlah pengikut kita. Berarti kita akan melakukan penyogokan Pak? Baik Pak, akan saya lakukan. Baik, saya akan tunggu hasilnya. Waduh, kalau begini tidak bisa dibiarkan. Tenang saja Mas Indra, tidak lama lagi kasus ini akan masuk ke dalam berita. Kok Pak Akmal kok bisa jadi tersangka penyogokan gini? Kalian udah pada lihat berita Pak Akmal tentang penyogokan nggak? Iya, gue udah lihat, emang parah banget sih. Bisa-bisanya dia punya niat kayak gitu. Gue juga udah lihat, emang sih jahat banget. Gimana kalau kita pilih kandidat dulu aja? Iya ya, kandidat dulu aja. Dia pilih kandidat dulu aja. Pak, mohon waktunya sebentar. Apakah benar Bapak terlibat dalam kasus penyogokan? Apa yang akan Bapak lakukan jika hal ini sangat berdampak bagi pemilihan yang akan dilaksanakan nanti? Demi menghindari terjadinya keributan, maka kami hanya mempersilahkan para pejabat dan kandidat saja yang bisa memasuki ruangan sidang. Kami memohon maaf atas kebijakan yang kami terapkan. Kami persilahkan kepada kedua kandidat untuk memasuki ruang sidang. Dan kami persilahkan kepada kedua kandidat untuk membacakan pidatonya masing-masing. Dimulai dari kandidat pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiri panitia dan segala rakyat yang menyaksikan sidang ini. Perkenalkan, nama saya Akmal Maulana, yaitu kandidat 1 pada pemilihan kepala daerah nanti. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan rencana saya saat jadi kepala daerah. Jalur lalu lintas merupakan hal yang penting di daerah kita. Oleh sebab itu, kualitas jalanan di daerah ini jadi hal yang penting. Maka dari itu, saya akan membuat daerah ini lebih maju dengan bagusnya jalanan di daerah kita. Dengan begitu, daerah kita akan lancar dalam hal transportasi dan bisa menjadi jalur perdagangan. Banyak fasilitas di daerah kita yang hanya digunakan bebas tanpa adanya peraturan dan lain sebagainya. Padahal fasilitas-fasilitas itu bisa digunakan untuk menambah pemasukan kas daerah kita. Pajak dan biaya-biaya lainnya akan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat di daerah kita, di daerah ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat menantikan kemenangan saya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami persilahkan kandidat 2 untuk membacakan pidato miliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera seluruh rakyat yang menyaksikan sidang ini, baik secara langsung maupun melalui media perantara.
Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia sidang saat ini atas waktu dan tempatnya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Arif Hussein sebagai kandidat 2 pada pemilihan daerah pada tahun 2010. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan visi misi serta gambaran daerah ini yang saya impikan. Daerah kita merupakan daerah berkembang. Oleh karena itu, kita harus terus mengembangkan lapangan kerja serta mengurai angka pengangguran. Pada kondisi saat ini, lapangan kerja di daerah kita sedikit disebabkan oleh kesulitan dalam membuat lapangan kerja. Maka salah satu program yang saya rencanakan untuk daerah kita yaitu kemudahan dalam membuat lapangan pekerjaan. Dengan begitu, kita dapat membuat lapangan kerja di daerah kita semakin banyak dan berkurangnya angka pengangguran. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya sangat mengharapkan kalian menggunakan hak suara kalian dalam pemilihan nanti. Kemenangan saya nanti bukan sekedar kemenangan saya sendiri, melainkan kemenangan kita bersama. Salam sejahtera, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak mengenakan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari pemilihan akan kami umumkan 3 hari setelah sidang hari ini. Kami harap untuk semua masyarakat tidak membuat keributan selama 3 hari ke depan demi menghindari kerugian di pihak manapun. Pak Arif, apa yang akan Bapak lakukan jika Bapak menang di pemilihan daerah saat ini? Saya akan berjanji, saya akan membuat daerah ini menjadi lebih makmur dan membuat masyarakat menjadi sejahtera dan membuat daerah ini lebih baik daripada sebelumnya. Saya juga akan membuktikan sebagai pemimpin, saya akan bertanggung jawab dan tidak akan senang-senang. Dengan adanya keputusan di tangan saya akan membuat daerah ini lebih sukses dan disegani oleh masyarakat. Kalau begini kita dukung saja Pak Arif. Iya betul, ayo kita dukung Pak Arif. Ayo semua dukung Pak Arif. Dukung Pak Arif, dukung Pak Arif. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami ingin menginformasikan hasil dari pemilihan kepala daerah. Hasil dari pemilihan ini dilakukan secara adil tanpa adanya satupun kecurangan ataupun campur tangan manapun dari pihak tiga. Tanpa adanya persetidaktujuan, kami umumkan bahwa pemenang dari pemilihan kepala daerah adalah Arif Hussein. Sekian dari apa yang ingin kami sampaikan. Semoga dengan hasil pemilihan kali ini dapat membawa daerah ini ke jalan yang lebih baik. Terima kasih banyak Pak sudah membuat daerah ini sejahtera. Terima kasih banyak Bapak Uji dan Pak Arif karena sudah memakmurkan daerah ini. Terima kasih juga kepada kalian semua yang telah memilih kami. Kami akan selalu berusaha untuk menjadikan daerah ini lebih baik lagi. Terima kasih juga kepada kalian semua, terlepas dari apapun halangan dan rintangan yang harus kami hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya menyampaikan beberapa hal terkait kemenangan saya di pemilihan ini. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada rakyat yang memilih saya, yang berarti saya dipercaya untuk memimpin daerah ini. Saya tidak akan banyak berjanji, yang bisa saya pastikan, saya akan memperbaiki daerah ini sehingga kejadian lalu tidak akan terulang lagi. Saya akan membawa daerah menjadi lebih baik, bebas akan kesulitan yang menjadi momok menakutkan bagi rakyat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.